Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dari Universitas Pelita Harapan. Saya masih bersama Pak Fitzgerald Sitorus. Kita sedang membicarakan kontribusi dari pikiran-pikiran Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant ini sangat terkenal dengan prinsip etikanya yang kita kenal dengan nama deontologis, prinsip moral deontologis. Nah, itu maksudnya apa ya, Pak Fitz? Terima kasih Pak Ihan. Immanuel Kant berpikir dalam hal bidang etika, atau etika itu adalah filsafat moral ya. Sangat mendalam dan membawa dobrakan besar dalam etika. Etikanya dikenal dengan etika deontologis. Deon itu dari bahasa Yunani artinya kewajiban ya. Etika Immanuel Kant itu adalah disebut juga etika kewajiban ya. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menaati hukum moral ya. Jadi untuk bermoral atau seseorang baru disebut bermoral kalau dia melakukan tindakan baik semata-mata didorong oleh kesadaran untuk melakukan hukum moral. Hukum moral itu apa? Hukum moral itu adalah perintah-perintah seperti misalnya jangan membunuh, jangan berbohong, ya, jangan berdusta, atau pokoknya hukum-hukum moral. Misalnya dalam 10 perintah Tuhan itu adalah hukum moral ya. Nah, itu wajib ya. Itu kewajiban moral untuk menaati itu. Nah, Immanuel Kant mengatakan seseorang itu baru dapat disebut bermoral kalau dia melakukan tindakan itu semata-mata atas dasar kewajiban untuk menaati itu. Orang boleh saja melakukan tindakan baik, menolong orang lain misalnya. Tetapi kalau dia melakukan itu dengan harapan agar dia nanti terkenal atau agar dia dapat pujian, itu tidak bermoral. Gitu ya. Jadi Immanuel Kant mengatakan hanya Tuhan dan orang itu sendirilah yang tahu apakah seseorang itu bermoral atau tidak. Gitu ya. Jadi semacam Immanuel Kant itu mengusulkan ada satu kriteria yang objektif ya tentang moralitas itu yang hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu ya. Nah, jadi apakah menurut Immanuel Kant berbohong itu selalu salah, Pak? Nah, itu tentu pertanyaan menarik ya. Nah, jadi sebelum kita masih perlu bicara mengenai imperatif kategoris ya, perintah mutlak ya. Imperatif itu perintah, kategoris itu mutlak. Jadi kau wajib jujur gitu ya. Kau wajib tidak membunuh. Kau wajib ini, wajib atau harus itu imperatif kategoris. Itu hukum moral. Nah, apakah berbohong itu salah atau tidak? Pada dirinya sendiri, ansih, berbohong itu tidak boleh. Karena itu melanggar hukum moral. Ini salah satu kekuatan, tapi sekaligus juga kelemahan Immanuel Kant. Ya, karena etika Immanuel Kant itu menjadi sangat rigorus gitu ya, sangat kaku ya, sangat ketat gitu ya. Kita harus selalu jujur, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, tidak boleh, itu harus gitu ya, harus. Nah, apakah ada orang yang bisa hidup dengan cara seperti itu gitu ya? Tentu tidak bisa, karena dalam kehidupan praktis kita bohong-bohong kecil itu sering bisa ditoleransi ya. Nah, ada satu kritik sebenarnya terhadap Immanuel Kant itu dari W.D. Ross itu ya, dengan konsep prima facie. Karena dalam hal tertentu berbohong itu justru lebih bagus daripada tidak berbohong. Itu cerita mengenai pengalaman orang waktu Nazi Jerman gitu ya. Ada orang Jerman, ada orang Yahudi lari bersembunyi di rumahnya karena dikejar-kejar tentara. Lalu tentara itu bertanya kepada yang punya rumah, orang Jerman, apakah ada orang Yahudi bersembunyi di sini? Tentu kalau yang punya rumah Kantian, itu dia tidak boleh berbohong, dia harus jujur. Ya ada. Lalu pasti mati. Pasti mati itu orang Yahudi. Nah, dalam hal seperti itu berbohong itu jauh lebih bermoral, jauh lebih masuk akal daripada tidak berbohong gitu ya. Nah, oleh karena itu W.D. Ross mengkritik kekakuan etika Immanuel Kant itu dengan konsep prima facie gitu ya. Prima facie, prima itu pertama, facie itu pandangan, pada pandangan pertama. Artinya adalah kewajiban moral itu berlaku prima facie. Artinya sejauh tidak ada pertimbangan lain yang lebih penting.
Kalau ada pertimbangan lain yang lebih penting, kewajiban moral itu bisa dikesampingkan. Dalam kasus Naji tadi, pertimbangan untuk melindungi nyawa orang jauh lebih penting daripada pertimbangan untuk menaati hukum moral jangan berbohong, gitu ya. Jadi kekakuan etika Immanuel Kant itu bisa diatasi dengan kritik yang sangat tepat dari W.D. Ross itu mengenai konsep prima facie itu. Tapi saya mengerti sih kalau orang tertarik dengan gaya berpikir deontologis Immanuel Kant, karena itu kan memberikan semacam pegangan ya yang berlaku setiap saat ya, bahwa berbohong itu ansih pada dirinya salah ya. Tapi itu bergantung dari cara berpikir dia empirical kategori itu tadi ya. Itu apa bisa diterangkan sekali lagi Pak? Itu kategori itu bagaimana berfungsi di dalam pikiran Immanuel Kant? Nah, ada dua imperatif kategoris, lalu imperatif hipotetis ya. Itu bersyarat ya. Perintah bersyarat dan perintah mutlak. Perintah bersyarat tentu ya, misalnya kalau Anda ingin lulus baik, Anda harus belajar dengan baik, gitu ya. Itu syaratnya. Kalau ingin lulus baik harus belajar dengan baik. Tapi hukum moral itu imperatif kategoris mutlak. Ya, kau tidak boleh membunuh, kau tidak boleh berbohong, apapun alasannya. Apapun, entah rasa tidak suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pokoknya nggak boleh. Itu imperatif kategoris, perintah mutlak, nggak ada syaratnya. Itu sebenarnya pengertian imperatif kategoris. Iya. Jadi kita memang punya pegangan, tapi lantas di dalam situasi-situasi yang ada pertimbangan lain, bagaimana supaya tidak kaku ya, itu tantangan. Karena ada pertimbangan moral yang lebih penting ya. Iya, betul. Nah, ada juga orang-orang yang menganggap bahwa argumen moralitas Kant itu sebenarnya menunjuk kepada Tuhan ya. Bagaimana itu Pak sebenarnya penjelasannya? Nah, ini jadi Tuhan itu dibicarakan oleh Immanuel Kant dalam kerangka filsafat moral ya. Dia mengatakan kalau orang prinsip-prinsip dalam etika itu adalah kita harus selalu berusaha melakukan hukum moral. Itu sebenarnya orang yang bermoral selalu ingin melakukan hukum moral, selalu ingin jujur, selalu ingin menolong, selalu ingin ini. Nah, itu yang disebut dengan keutamaan. Keutamaan adalah kesesuaian antara keinginan dan hukum moral. Ya, kesesuaian antara keinginan dan hukum, itulah orang yang memiliki keutamaan. Tapi tidak ada orang yang seperti itu kecuali Yesus Kristus katanya. Memiliki keutamaan. Kesesuaian antara keinginan dan hukum moral itu sebenarnya itulah yang ideal menurut hukum moral. Jadi keinginan saya itu sesuai dengan hukum moral gitu ya. Apa yang saya inginkan itulah diinginkan hukum moral itu ya. Nah, keutamaan itu seperti itu. Tapi dia bilang juga kalau orang selalu menginginkan hukum moral, ya, itu juga sekaligus kesucian. Orang itu orang suci itu seperti itu. Orang selalu menginginkan hukum moral gitu ya. Itu kesucian. Tampaknya kan bicara dari tradisi pietisme yang dia warisi ya. Benar ya. Nah itu dua. Jadi keutamaan, kesucian, tapi juga ada disebut kalau orang melakukan hukum moral, orang akan bahagia. Kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Ya. Kebahagiaan tidak lain dari kesesuaian antara realitas internal, keinginan saya, dan realitas eksternal. Kalau apa yang saya inginkan itu juga yang terjadi dalam kenyataan, itulah sebenarnya kebahagiaan. Orang akan bahagia kalau keinginannya sesuai dengan dunia sekitarnya gitu ya. Tentu tidak ada manusia seperti itu. Jadi keutamaan, kesucian, kebahagiaan, ada tiga konsep. Itulah yang disebut dengan realitas Tuhan itu sendiri. Ya, pertama Tuhan itu memiliki keutamaan ya, karena keinginan dia selalu melakukan yang baik, moral. Dia juga memiliki kebahagiaan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya makhluk yang keinginannya itu selalu termanifestasikan, terrealisasi dalam kenyataan. Itu hanya Tuhan, nggak ada manusia yang bisa seperti itu. Dan satu lagi keutamaan, kebaikan dan kesucian. Hanya Tuhanlah satu-satunya makhluk yang suci karena selalu menginginkan hukum moral. Jadi menurut Immanuel Kant, kalau orang melakukan hukum moral, bermoral selalu ya, dia akan bertemu dengan realitas Tuhan. Dalam arti seperti itu. Ya. Jadi Tuhan dipahami sebagai realitas dalam arti seperti itu. Akan bertemu kebahagiaan, keutamaan, dan kesucian. Ya. Nah, tapi tentu itu secara otomatis.
Jadi orang berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan, maka secara tidak langsung, tidak langsung dalam arti tidak dimaksudkan, dia akan sampai ke realitas Tuhan itu. Tapi orang tidak bisa mengatakan saya mau berbuat baik agar bertemu dengan Tuhan. Itu tidak seperti itu. Itu justru orang tidak bermoral. Karena sudah pamrih itu tadi. Karena sudah ada pamrih, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka dengan sendirinya kita akan bertemu dengan realitas Tuhan. Misalnya kalau kita menelusuri jalan tol Jagorawi, sekalipun kita tidak bermaksud pergi ke Ciawi, ya, kalau kita menelusuri jalan itu otomatis akan nyampe juga ke Ciawi. Sama seperti itu, kalau kita bermoral otomatis akan nyampe juga ke realitas Tuhan gitu. Jadi Kant tuh sangat menarik karena di segmen sebelumnya kita bilang Kant itu sebenarnya orang agnostik karena menolak pemahaman tradisional dari keagamaan yang dia warisi, tetapi sebenarnya dengan cara berpikirnya dia membuka pintu ya kepada realitas keberadaan Tuhan itu sendiri ya. Ya, tentu, bahkan orang juga menganjurkan harus beragama. Salah satu kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri adalah menganut sebuah agama. Karena itu akan membuat dia untuk bermoral, membuat dia juga untuk bertemu dengan realitas Tuhan. Bahkan dia, sekalipun dia tidak suka ke gereja, tapi dia menganjurkan agar orang juga ikut ibadah. Karena itu semakin memotivasi orang untuk bermoral ya, dan bertemu dengan realitas Tuhan. Oke, terima kasih, menarik sekali Pak Fitz yang sudah memperkenalkan kita dengan Immanuel Kant. Kita akan berjumpa dengan seri filsuf yang lain di segmen yang lain. Terima kasih.